Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita yang kedua, yaitu belajar tentang bentuk aljabar. Nah, di video part 2 kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, seperti apa video pembelajaran kita kali ini? Langsung saja kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, dengan cara selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Oke? Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Perkalian aljabar. Apa itu perkalian aljabar? Perkalian aljabar adalah operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Nah, sebelum mempelajari perkalian aljabar, ini diperlukan pemahaman mengenai operasi perkalian pada bilangan dan juga sifat-sifat operasi hitung perkalian. Sifat operasi hitung perkalian itu ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Langsung saja ke yang pertama. Komutatif. Komutatif ini adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan yang menghasilkan hasil yang sama. Jadi sifat komutatif ini adalah operasi hitung terhadap dua bilangan. Apabila nanti letaknya itu ditukar, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh definisinya itu seperti ini. A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Jadi maksudnya apabila A kali B ini sama dengan C, maka kalau ditukar menjadi B kali A itu hasilnya sama dengan C. Itu yang dimaksud dengan komutatif. Contoh seperti 4 kali 2 sama dengan 8. Apabila dibalik atau menjadi 2 kali 4, ini hasilnya sama-sama 8. Ya, itu yang dimaksud dengan komutatif. Yang kedua, asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ini ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sama seperti yang komutatif, tapi bedanya di sini ini menggunakan bantuan pengelompokan yang ada di dalam kurung. Definisinya itu seperti ini. Dalam kurung A kali X dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ya. Yang pertama itu apabila yang dikurung itu A kali B sama dengan D. Kemudian apabila ditukar yang dikurung itu B kali C, itu hasilnya sama-sama D ya. Contoh 2 kali 5 yang dikurung 2 kali 5 dikali dengan 3 sama dengan 30. Nah, atau apabila diubah yang dikurung itu 5 kali 3 seperti ini, itu sama-sama hasilnya itu 30. Ya, ini yang disebut dengan asosiatif. Kemudian distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung ini berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Definisinya itu seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C sama dengan D. Jadi, salah satu bilangannya ini itu disebar ya, dikalikan dengan yang dikurung, yang ada di dalam kurung. Seperti itu. Kayak A kali B, kemudian ditambah dengan A kali C, seperti itu. Di sifat distributif ini ada dua operasi. Yang pertama itu seperti ini. Nah, seperti yang ada di definisinya tadi. Contoh 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan, ini kita kalikan ya. Yang bilangan yang ada di luar kita kalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung.
satu-satu. 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4 sama dengan 6 plus 8 sama dengan 14. Atau ini sama dengan seperti ini juga boleh. 2 dikali 4, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Langsung saja boleh dijumlahkan. 3 ditambah 4-nya menjadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Ini hasilnya sama tapi caranya berbeda. Ini yang disebut dengan distributif. Selanjutnya dasar perkalian aljabar. Berikut ini konsep dasar untuk memahami operasi perkalian aljabar. A. Perkalian aljabar dasar. Yang pertama yaitu perkalian variabel dengan konstanta. Caranya yaitu dengan mengalihkan koefisien dari variabel dengan konstanta yang dikalikan. Nah, definisinya itu seperti ini. AX kali B sama dengan dalam kurung A kali B dikali X, dengan X-nya, variabel X-nya ini diletakkan di luar kurung dengan keterangan A merupakan koefisien dan X di sini merupakan variabel, kemudian B di sini merupakan konstanta. Jadi caranya di sini yaitu kelompokkan bilangannya. Bilangan dari koefisien dan konstanta ini dikelompokkan atau dikurung seperti ini, kemudian variabelnya ditaruh di luar seperti itu. Contoh, dari 3x dikali 4, ini bilangan koefisien 3 dan konstanta 4 ini dikurung dijadikan satu seperti ini, 3 kali 4, dan variabelnya ini ditaruh di luar seperti ini dan menghasilkan 12x. Begitu ya cara pengerjaannya. Lagi contoh misal 3y dikali dengan negatif 2, ini bedanya ada negatifnya, sama dengan, sama caranya ya, 3 dikali dengan negatif 2, variabelnya kita taruh luar. Dan hasilnya yaitu 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6y. Yang kedua, perkalian antar variabel, yaitu dengan cara menghitung perkalian koefisien, lalu dilanjutkan dengan mengalihkan variabelnya. Nah, perkalian variabel yang sama ini dapat ditulis dengan bentuk pangkat. Seperti misalnya y kali y, ini bisa ditulis dengan y kuadrat. Atau x kali x, itu juga bisa ditulis dengan x kuadrat. Begitupun dengan yang lainnya ya, kayak a kali a, b kali b, itu nanti hasilnya a kuadrat, b kuadrat, kayak gitu. Nah, definisinya seperti ini. AX dikali BY sama dengan A kali B XY, dengan keterangan A dan B merupakan koefisien dan X dan Y merupakan variabel. Nah, di sini juga sama, bilangannya atau koefisiennya ini dijadikan satu atau di dalam kurung seperti ini, kemudian variabelnya ditaruh di luar, diletakkan di luar ya. Contoh. Nah, apabila ada contoh seperti ini, perkalian variabel. Jadi apabila ada X kali Y kali Z, seperti ini, variabel yang berbeda. Kalau di perkalian ini, berarti hasilnya X, Y, Z. Seperti ini ya. Kemudian contoh seperti ini. 2A dikali 7B sama dengan, sama kita jadikan, kita kurung koefisiennya 2 kali 7 dengan variabelnya di luar ya, sama dengan 14AB. Kalau di dalam perkalian, meskipun variabelnya ini berbeda, akan tetapi tetap bisa dioperasikan ya, seperti itu. Jadi hasilnya 14AB. Selanjutnya, apabila ada contoh seperti ini, 4x kali 3y plus 7z atau ditambah 7z sama dengan, kita kelompokkan yang perkalian ya, 4 kali 3, kita letakkan variabelnya di luar kurung XY seperti itu, ditambah dengan 7Z
sama dengan 4 kali 3, 12XY ditambah dengan 7Z. Nah, berhenti di situ saja ya, karena tidak bisa dijumlahkan, karena syarat dari penjumlahan itu variabelnya harus sama. Nah, di situ variabelnya jelas berbeda, jadi tidak bisa dijumlahkan. Selanjutnya yang ketiga, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta, yaitu dengan menggunakan sifat distributif perkalian untuk memperluas proses perhitungan. Nah, jadi di sini itu menggunakan sifat distributif yang pertama tadi. Nah, yang seperti ini, perluasan ya. Ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, bedanya ini ada di sini, ini penjumlahan. Nih ya. Contoh. Dari 2 dikali dengan 2X ditambah 3Y. Caranya yaitu 2 dikali dengan bilangan yang ada di luar ini dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung, seperti itu. 2 dikali 2X kita tulis di sini. Kemudian 2 dikali 3Y kita tulis di sini. Nah, ini disebut dengan perluasan. Kemudian sama dengan 2 kali 2X sama dengan 4X ditambah dengan 2 kali 3Y sama dengan 6Y. Jadi hasilnya yaitu 4X plus 2Y. Selanjutnya, distributif perkalian terhadap pengurangan. Bedanya itu ada di sini ya. Ini pengurangan. Contoh 3X dikali dalam kurung 7X dikurangi 4Y. Caranya juga sama, kita kalikan bilangan yang ada di luar dengan yang ada di dalam kurung seperti ini. 3 kali 7X kita tulis, kemudian 3 kali negatif 4Y. Ya, seperti ini. Sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21X. Dan 3 kali negatif 4Y sama dengan negatif 12Y. Seperti itu. Selanjutnya, perkalian aljabar berpangkat. 1. Cara perkalian variabel berpangkat. Dalam konsep dasar perkalian berpangkat, pangkat dapat dijumlahkan apabila bilangan pokoknya sama. Konsep tersebut juga berlaku pada perkalian aljabar, yaitu pangkat tiap variabel yang sama dijumlahkan. Nah, contoh definisinya seperti ini. AX pangkat M dikali BX pangkat N sama dengan dalam kurung A kali B kali X pangkat M ditambah N, dengan keterangan A dan B merupakan koefisien dan X di sini variabel, kemudian M dan N-nya merupakan pangkatnya. Kemudian contoh. Nah, dari 5Z kuadrat dikali dengan 7Z sama dengan, langsung bisa kita kalikan ya. 5 dikali dengan 7 sama dengan 35. Kemudian kita kalikan variabelnya. Z pangkat 2 dikali dengan Z seperti ini. Sama dengan 35. Karena di sini sama-sama Z, jadi perlu kita tulis satu saja seperti ini. Nah, di sini kenapa 2 plus 1? Karena di dalam perkalian berpangkat, apabila di sini perintahnya ini dikali seperti ini, maka untuk pangkatnya ini dijumlahkan. Kan kalau variabelnya ini koefisiennya ini dikalikan 5 kali 7. Nah, untuk pangkatnya ini dijumlahkan. Nah, Z yang pertama ini berpangkatkan 2. Dan Z seperti ini sebenarnya ini berpangkatkan 1. Nah, jadi 2 Z pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 35 Z pangkat 3. Contoh lagi biar nggak bingung ya. Apabila seperti ini. 4XY dikali 4XY kuadrat.
Kita kalikan langsung koefisiennya. 4 kali 4, 16. Kemudian XY kita kalikan dengan XY kuadrat. Sama dengan 16. X, di sini ada dua variabel X. Kita tulis satu saja, X. Di sini sama-sama berpangkat 1 ya. Ya, jadi kita tulis X pangkat 1 tambah 1. Karena di sini berpangkat 1, di sini juga berpangkat 1. Kemudian dikali dengan Y. Y di sini berpangkatkan 1 ditambah dengan Y di sini berpangkatkan 2. Seperti itu, sama dengan 16 X1 tambah 1 sama dengan X2 dan Y1 tambah 2 yaitu Y3. Jadi hasilnya 16X kuadrat Y3. Yang kedua yaitu perpangkatan variabel berpangkat. Sama halnya dengan konsep perpangkatan, pangkat variabel akan dikalikan dan nilai koefisien dipangkatkan biasa. Jadi maksudnya di sini yaitu sukunya ini sudah berpangkat seperti ini tapi berpangkat lagi. Nah, pangkatnya di luar kurung seperti ini. Cara pengerjaannya yaitu seperti keterangannya di sini, yaitu koefisiennya ini dipangkatkan biasa. Ya, berarti 2 yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 2. Satu-satu ya, 2 pangkat 2 kita tulis seperti ini. Kemudian X pangkat 3 kita kalikan dengan 2. Dan hasilnya yaitu 2 pangkat 2, 4. X pangkat 3 kali 2 sama dengan X6. Jadi 4X pangkat 6. Atau seperti ini. 3X kuadrat Y pangkat 3. Koefisiennya kita pangkatkan biasa. 3 pangkat 2. Kemudian X2 dikali dengan 2. Dan Y pangkat 3 dikali dengan pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan 9. X pangkat 2 kali 2 sama dengan 4. Dan Y pangkat 3 kali 2 sama dengan Y6. Jadi hasilnya 9X pangkat 4 Y pangkat 6. Yang C, perkalian antar bentuk aljabar. Berdasarkan konsep, perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan perluasan kurung, yaitu dengan melakukan perkalian satu-satu tiap suku antar bentuk aljabar di dalam kurung. Yang pertama, perkalian bentuk aljabar dengan variabel. Di sini tuh caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tapi bedanya di sini menggunakan variabel ya. Ada koefisien dan variabel. Kalau yang awal tadi kan konstanta dengan variabel. Kalau di sini variabel terhadap variabel. Contoh. Nah, ini caranya seperti yang awal tadi. Ya, contoh bedanya itu terletak di sini. Di 3X ini. Kalau di awal tadi saya menjelaskan kan di bilangan awalnya itu konstanta. Nah, kalau di sini variabel. Seperti yang ada di perintahnya yaitu perkalian antar variabel. Kalau yang pertama kan konstanta dan variabel. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Sama, kita kalikan satu per satu. 3x kali 8x kita tulis ditambah dengan 3x kali 7y sama dengan 3 kali 8 3x kali 8x sama dengan 24x kuadrat ditambah 3x kali 7y sama dengan 21xy. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama saja ya. Caranya juga sama. Bedanya ada di pengurangannya ini. Yang kedua yaitu perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Nah, caranya itu seperti ini. Terdapat dua kurung yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan, yaitu A ditambah B dikali dengan C ditambah D. Caranya kita kalikan bilangan A-nya terlebih dahulu dengan kurung yang ada di sebelah kanan. Kita kalikan satu-satu. A kali C. Seperti ini ditambah dengan A kali D.
Kemudian setelah itu B-nya kita kalikan dengan yang ada di kurung di sebelah kanan. B kali C BC ditambah dengan BD. Seperti ini ya. Contoh. Nah, dari 3X ditambah 5Y dikali dengan 4X ditambah 6Y. Caranya kita kali 3X-nya dengan bilangan yang ada di kurung sebelah kanan. 3X kali 4X ditambah dengan 3X kali 6Y. Kemudian 5Y kita kalikan dengan kurung yang ada di sebelah kanan. 5Y kali 4X ditambah 5Y kali 6Y seperti ini. Langsung bisa dioperasikan. 3 kali 4, 12X kuadrat karena variabel X dikali dengan variabel X. Ditambah 3X kali 6Y, 18XY. Ditambah dengan 5Y kali 4X sama dengan 20XY. Ditambah dengan 5Y kali 6Y sama dengan 30Y kuadrat. Kemudian 12X kuadrat ditambah, karena di sini 18XY dan 20XY ini variabelnya sama-sama XY, bisa kita jumlahkan 18 ditambah dengan 20. Kemudian ditambah lagi dengan 30Y kuadrat, menghasilkan 12X kuadrat ditambah dengan 38XY ditambah dengan 30Y kuadrat. Selanjutnya pembagian bentuk aljabar. A. Dasar operasi pembagian aljabar. Yang pertama, koefisien antar elemen dihitung secara terpisah. Kemudian perhitungan variabelnya hanya terjadi untuk variabel yang sama dengan konsep perpangkatan. Nah, berikut ini konsep perpangkatan untuk variabel sejenis. Nah, seperti ini. X pangkat M dibagi X pangkat N sama dengan X pangkat M dikurangi N. Karena di sini perintahnya ini dibagi, maka pangkatnya ini dikurangi. Nah, kalau di perkalian, apabila perintahnya itu dikali, maka pangkatnya, cara pengoperasiannya yaitu dijumlahkan. Contoh, 8X dibagi 2. Nah, langsung bisa kita bagi 8 dibagi 2 sama dengan 4X. Contoh yang kedua, 14Y pangkat 4 dibagi dengan 7Y pangkat 2. 14 bagi 7 sama dengan 2. Dengan variabel Y pangkat 4 dikurangi dengan pangkat 2. Menghasilkan Y kuadrat. Jadi hasilnya 2Y pangkat 2. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, apabila ada contoh seperti ini. 6X pangkat 3 dibagi dengan 2Y pangkat 2. Caranya, 6X pangkat 3 per 2Y pangkat 2. Kemudian langsung bisa kita bagi koefisiennya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan karena di sini variabelnya ini berbeda, jadi ini tidak bisa dioperasikan variabelnya. Jadi hasilnya yaitu 3X pangkat 3 per Y pangkat 2. Contoh lagi yang keempat, 18X pangkat 3 Y pangkat 3 dibagi dengan 9X pangkat 2Y sama dengan 18 bagi 9 sama dengan 2. Dengan X di sini pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 2. Seperti ini, kita kurangi langsung pangkatnya, kemudian Y pangkat 3 dikurangi ini. Ini berpangkat 1 ya, Y di sini, sama dengan 2X Y kuadrat. Kemudian contoh, apabila ada contoh seperti ini, 12X pangkat 3Y ditambah dengan 4X kuadrat Y kuadrat per 4X. Sebenarnya penjabarannya itu seperti ini, persamaannya 12X
pangkat 3Y ditambah 4X kuadrat Y kuadrat ini dibagi 4. Sebenarnya itu seperti ini. Nah, cara penyelesaiannya kita bagi satu persatu sukunya. Suku awal kita bagi dengan 4X. Ini dipisah ya caranya. 12X pangkat 3Y dibagi dengan 4X ditambah dengan 4X pangkat 2 Y pangkat 2 dibagi 4X sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3 dengan variabel X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 1 Y ini hanya sendiri ya variabelnya, kemudian ditambah dengan 4 dibagi 4 ini sama dengan 1 jadi tidak perlu ditulis. Kemudian variabel X nya di sini pangkat 2 dikurangi dengan pangkat 1, kemudian Y kuadrat, dan menghasilkan 3X pangkat 2Y ditambah dengan XY pangkat 2. Oke, baik. Terima kasih dan sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan pantang menyerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.